Hai, apa kabar? Aku baik nih, semoga kalian baik juga ya. Oke, di video kali ini aku akan membagikan cerita tentang usaha yang aku lakukan sebelum akhirnya aku hamil di usia pernikahan 1 tahun 4 bulan. Disclaimer dulu ya, aku sendiri nggak tahu apakah usaha yang aku lakukan ini berpengaruh dengan hamilnya aku atau enggak. Karena anak itu kan anugerah ya, jadi ya terserah Allah ngasihnya kapan atau ngasihnya seperti apa. Nah, tapi kan sebagai manusia kita kan tetap harus berusaha dan berdoa. Sebelum aku mulai memberitahukan apa aja usaha yang aku lakukan, lebih baik aku memberitahukan keadaanku saat itu. Jadi supaya ada pembandingnya gitu loh. Maksudnya dengan keadaan saat itu, dengan usaha yang aku lakukan, dengan keadaan kalian dan usaha yang kalian lakukan, mungkin ada yang sama atau seperti apa. Nah, keadaanku saat itu adalah yang pertama, aku tuh head tepat waktu. Jadi aku haid setiap bulan, dan setiap kali haid itu masanya 7 hari biasanya, dengan siklus 28 sampai 31. Lalu aku nggak ada kista, jadi rahim aku bersih alhamdulillah. Jadi waktu di USG rahim aku bersih. Kemudian aku punya masalah soal keputihan. Sebenarnya ini masalah yang terjadi sebelum aku menikah juga sih, tapi sepertinya setelah menikah itu kayak lebih banyak gitu loh. Tapi antara wajar apa enggak aku juga nggak tahu sih, karena kan aku baca juga kalau masalah keputihan itu di setiap waktu itu selalu berbeda gitu, untuk memberitahu juga kita masa suburnya kapan. Nah, lalu aku dan suami tinggal satu rumah. Nah, kita mulai dengan usaha yang aku lakukan. Jadi, setelah menikah, 3 bulan pertama, aku sama suami itu makan kecambah di setiap masakan. Jadi kan aku masak sendiri ya. Jadi setiap kali aku masak, aku pasti nambah kecambah di situ. Entah dioseng, entah dimasukin sop, entah apa. Pokoknya kecambah itu harus ada. Nah, akhirnya sih kita bosen ya. Akhirnya ya udah, untuk usaha kecambah selesai di situ dengan waktu 3 bulan. Usaha selanjutnya minum madu hangat di pagi hari dan olahraga. Tapi ini hanya bertahan 2 bulan sih. Dan ini olahraganya nggak setiap hari gitu, cuma 1 minggu, karena aku kan sama suami berangkat kerja pagi ya gitu. Jadi kita hanya bisa punya waktu untuk olahraga kayak jalan, lari itu hanya di Sabtu dan Minggu aja. Kemudian aku nyoba serbuk kurma muda, ya kan itu kan populer banget ya, serbuk kurma muda gitu. Nah, aku udah beli nih di e-commerce, aku mau nyoba, tapi ternyata minum serbuk kurma muda itu ada kayak syarat dan ketentuannya gitu loh. Jadi kita minum di waktu 1 jam sebelum melakukan hubungan. Nah itu kayak jadi bingung gitu nggak sih, jadi kayak tertekan lebih tertekan gitu nggak sih. Jadi aku cuma nyoba itu 2 kali aja, karena aku udah nggak pengen minum serbuk kurma muda lagi. Akhirnya aku cari-cari informasi lain di YouTube. Nah di situ kan ada yang share proses kehamilan gitu kan, maksudnya usaha-usaha untuk hamil juga. Nah salah satu usahanya itu menghitung masa ovulasi. Jadi kalaupun kayak bayi itu terbentuk karena perempuan ada di masa ovulasi yang pas dan ada spermanya yang masuk gitu kan. Nah masa ovulasi ini di setiap orang tuh berbeda-beda, makanya harus dihitung. Kadang ada yang gitu pakai tanggal, kadang ada yang gitu pakai suhu gitu. Nah salah satunya itu pakai tes strip namanya off test. Nah aku tuh beli yang itu, aku pakai cara yang off test, karena kalau untuk suhu kayaknya aku masih nggak ngerti gitu loh. Jadi off test itu bentuknya kayak gini. Nah di situ jadi kayak kalau kita pada masa ovulasi nanti garis duanya lebih tebal gitu loh. Jadi kita harus mencoba tes ovulasi itu sekitar seminggu sebelum, bahkan seminggu atau 4 hari lah minimalnya, 4 hari sebelum kayaknya kita jadwalnya untuk ovulasi kayak gitu.
Nah itu tuh aku nyobanya agak lama ya, tapi ternyata memang masih belum rezeki juga. Nah setelah 1 tahun pernikahan akhirnya aku ke dokter kandungan, karena kan kalau kita datang ke dokter kandungan sebelum 1 tahun itu biasanya tuh kayak suruh pulang aja gitu kan. Jadi aku datangnya itu pas setelah aku 1 tahun menikah. Nah di situ aku datang ke dokter obgyn, dicek rahimnya bersih, terus ditanyain gimana apa namanya aktivitasnya, lalu dikasih jadwal tiap hari genap. Jadi setelah haid selesai itu untuk apa namanya melakukan prosesnya. Nah di situ dicoba 2 bulan ternyata masih belum pas. Terus akhirnya aku ke dokter yang lain lagi. Nah di situ aku jelaskan kalau udah dikasih jadwal untuk yang genap, terus sudah dicek rahimnya bagus apa enggak gitu, karena nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya sama dokternya ya udah dikasih jadwal yang ganjil gitu kan, karena ada genap, coba ganjil lah, karena ya maksudnya mengajar masa ovulasi juga sih kayaknya itu. Lalu aku juga cerita masalah keputihan, dikasih obat sebelum itu apa namanya dikasih obat untuk keputihan. Nah itu aku datang itu pas sehari sebelum aku dapet. Nah setelah itu dapat kan, aku coba yang ganjil, hari yang ganjil itu sambil minum obatnya. Nah sambil nunggu itu aku kan follow selebgram namanya Riri Prams. Nah dia itu sering share masalah sarapannya dia. Nah jadi dia tuh sarapan tiap pagi tuh pakai plain yogurt sama granola. Nah di situ dia cerita kalau dokter obgynnya itu menyarankan dia untuk makan plain yogurt karena itu juga bagus untuk keputihan gitu. Nah karena aku ngerasa oh mungkin keputihanku juga yang mempengaruhi ya gitu, maksudnya ya pikiran sendiri lah gitu, nyoba aja, semua dicoba gitu kan. Nah setelah dicoba akhirnya aku memutuskan untuk sarapan plain yogurt dan granola setiap hari selama 1 bulan, selama Agustus sampai September. Nah alhamdulillah di Oktober awal yang seharusnya aku haid itu ternyata aku terlambat dan positif hamil gitu. Hai sebenarnya kalau dibilang apakah makan plain yogurt setiap pagi dan granola itu membuat aku hamil atau enggak, aku masih benar-benar nggak tahu ya. Tapi beberapa waktu yang saat aku lagi hamil itu Riri Prams juga nge-share bahwa beberapa orang DM dia cewek gitu kan kalau mereka juga hamil setelah makan plain yogurt setiap pagi gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak loh kok kayak aku gitu. Tapi sekali lagi aku tuh nggak tahu ya, aku nggak bisa ngasih kepastian bahwa kalau makan plain yogurt tiap pagi itu pasti bisa hamil gitu. Ya dicoba aja seperti saya mencoba cara-cara yang apa namanya yang umum di luar sana gitu. Jadi ya siapa tahu gitu kan. Oke gitu aja video aku kali ini, semoga membantu, semoga ada manfaatnya, semoga hari kalian menyenangkan. Bye bye.